Oke, kita bertemu lagi dalam podcast Cakap-Cakap di Prosumut TV. Eh, kita setelah membahas Capres, kita coba melakukan membahas soal Cawapres. Siapa kira-kira yang potensial menjadi Cawapres? Begitu banyak nama sekarang berseliweran di bursa, termasuk di banyak survei yang sudah dilansir oleh beberapa lembaga survei yang sudah bisa kita lihat. Misalnya ada nama Ridwan Kamil, Erick Thohir, Sandiaga Uno, kemudian AHY. Siapakah nama-nama ini yang akan menjadi cawapres yang akan menjadi nama yang akan diusung pada Pilpres tahun 2024 dan didaftarkan secara resmi ke KPU. Kita lihat seperti apa rekam jejaknya dan kemudian kemungkinan dan probabilitas yang bisa memungkinkan mereka untuk menjadi pendamping capres yang sekarang sudah ada beberapa nama yang menguat. Salah satu yang paling menguat adalah menjadi cawapresnya Ganjar Pranowo atau menjadi cawapresnya Prabowo atau menjadi cawapresnya Anies. Bersama saya kembali lagi pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara, Bang Henry Sitorus, yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Indikator Pemilu dan Demokrasi atau LIPDEM. Selamat sore Bang. Selamat sore. Apa kabar Bang? Baik kan Bang? Baik. Oke, gimana Bang? Kita melihat peta capres cawapres dulu nih Bang. Setelah capres kemarin kita utak-atik, sekarang kita mengutak-atik potensi-potensi nama yang berpeluang menjadi cawapres ini. Dari lembaga survei kan sudah keluar 4 nama besar lah kita sebut ya Bang ya. Ada Ridwan Kamil, ada Erick Thohir, ada Sandiaga Uno, kemudian AHY. Nama-nama itu kan sangat potensial. Kalau kita sudahlah kita berprediksi Pilpres ini 4 pasangan calon gitu. 4 nama ini adalah 4 nama yang menjadi 4 nama yang paling ya paling rising lah ya, yang paling bersinar lah untuk survei di tingkat survei, secara popularitas maupun secara elektabilitas. Gimana Bang melihat kemungkinan peluang mendampingi siapa mendampingi siapa dan siapa akan berlabuh kepada siapa gitu ya. Ya, terima kasih. Jadi kan kalau cawapres ini pengalaman pemilu sebelumnya ya bisa aja tidak yang populer selama ini berdasarkan survei kan. Oke. Ketika Pak Ma'ruf Amin menjadi wapresnya Pak Jokowi. Ya, ditentukan 30 menit sebelum pendaftaran malah itu. Jadi tidak ada nama beliau sebelumnya gitu ya. Di pusaran, malah di survei tak ada ya. Tak ada. Jadi peluang itu saya kira akan terjadi lagi pada Pilpres kali ini, ya kan. Memang ada nama-nama yang sudah beredar ya, dan mereka punya beberapa karakteristik, kapabilitas yang supporting terhadap capres tertentu ya, seperti itu ya. Tetapi saya lihat kejadian 2019 bisa terjadi lagi tahun 2024. Kalau misalnya kita kesampingkan lah ya dari case yang terjadi tahun 2019, Pak Ma'ruf Amin dipilih 30 menit menjelang pendaftaran ke KPU gitu. Kalau dilihat dari sekarang sebenarnya dalam pemenangan Pilpres itu capres itu punya potensi seperti apa Bang untuk didampingkan dengan capresnya gitu. Cawapres ini punya apa sih nilai dan bobotnya yang membuat mereka partai-partai ini memang harus berhati-hati juga memilih sosok yang akan menjadi pendamping capres ini. Kira-kira dari apa yang perlu dilihat nih, variabel-variabel apa nih yang harus ditimbang-timbang nih Bang secara hati-hati gitu. Jadi kan kalau kita lihat sejarah demokrasi di Indonesia ya, aliran politik ini kombinasinya harus ajak. Jadi representasi daripada aliran politik itu lebih supporting terhadap
pemenangan ya. Jadi aliran yang lebih varian gitu ya. kalau dalam beberapa teori misalnya dalam bukunya Harold Crowther atau bukunya siapa itu yang menjelaskan tentang aliran politik di Indonesia itu kan ada nasionalis, ada religius, dan ada kombinasi itu gitu ya. Jadi ini menjadi variabel penting juga dalam menetapkan siapa paket capres, bukan yang paling populer. Survei saya kira untuk cawapres tidak begitu efektif. Ya, dalam kacamata Bang, ya survei-survei yang sudah dilakukan oleh lembaga survei itu sebenarnya hanya jadi patokan angka saja ya. Ya memang secara popularitas oke lah gitu ya. Tapi bukan berarti itulah satu-satunya variabel yang harus menjadi pilihan atau andalan dari partai politik ketika memilih figur gitu ya. Karena kan berapa kelompok masyarakat ini punya karakteristik tertentu kan yang harus diwakili terwakili dalam komposisi pasangan capres dan cawapres itu. Dalam konteks kebangsaan yang lebih luas gitu ya. Yang lebih luas, bukan hanya karena hasil survei si calon ini lebih populer ini, tetapi kan akan di tracking ya, kalau dikaitkan dengan bagaimana sekarang kan tujuan kita bagaimana Indonesia ini ke depan ya kan, representasi dari semua elemen itu mengerucut kepada pasangan capres dan cawapres gitu. Secara global seperti apa Bang melihatnya? Apakah ini representasi dari sara, suku, agama atau ras antar golongan, ataukah representasi dari keterwakilan tempat gitu? Misalnya Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau itu yang saya sebutkan tadi kan, satu aliran politik gitu ya kan, lagi. Kemudian ya bisa juga memang representasi kewilayahan ya, karena kan apapun ceritanya secara sosiologis ya kan, karakteristik seseorang itu punya pengaruh terhadap bagaimana konsentrasi dia atau perhatian dia dalam berbagai program pembangunan yang akan dikembangkannya gitu. Dan kemudian orang juga punya ekspektasi kalau ada kedekatan ya kan, baik apakah emosional ataupun apa yang sifatnya kontraktual ataupun dikaitkan dengan kedekatan lain yang berhubungan yang tadi kewilayahan tadi, orang merasa dia saluran kepentingan kita untuk ke depan gitu. Latar belakang sangat mempengaruhi nggak Bang kira-kira? Latar belakang apakah dia profesional, apakah dari politisi murni, ataukah dari militer gitu? Kira-kira punya peran nggak untuk menjadi bahan pertimbangan? Kalau cawapres saya kira memang dulu kan masih ada sebutan-sebutan soal sipil militer gitu ya. Ada dikotomi itu kan gitu kan. Kalau misalnya presidennya sipil ya bawa wakilnya militer. Kalau misalnya capresnya sudah militer ya bawa wakilnya sipil gitu. Masih abang lihat nggak itu seperti itu? Kalau kira-kira kombinasi demokrasi gitu kita setelah reformasi ini tidak ada lagi ya. Jadi artinya dikotomi sipil militer itu sudah nggak relevan lagi lah ya. Relevan lagi. Gitu. Soal misalnya profesional menjadi pilihan juga, politisi dengan profesional gitu, atau politisi dengan kaum kanan atau kaum agamis gitu ya kan. Presiden dan wakil presiden kan pemimpin satu negara gitu. Jadi dia tidak bisa merepresentasikan dari satu aliran saja atau satu profesi saja gitu ya. Mungkin ya di kabinetnya nanti akan terkonstruksi ya, konfigurasi daripada berbagai background yang tadi termasuk profesional, dan kemudian ada beberapa dukungan ya, koalisi partai yang mendukung seperti itu. Kalau untuk konteks pilpres, wapres ini vote getter nggak? Cukup kuat nggak untuk menjadi vote getter? Pengambil suara yang cukup kuat nggak kira-kira? Selain dari sosok capresnya sendiri, sosok cawapres ini kuat nggak untuk menjadi vote getter? Pengalaman pemilu sebelumnya, ketika Pak Jokowi itu bersanding dengan Maruf Amin, kelihatannya ya punya efek. Punya efek yang sangat kuat juga ya? Iya, supaya cukup yakin bahwa Pak Jokowi itu bersama-sama dengan Hmm. Pak Maruf Amin yang merupakan representasi dari Islam. Islam ya.
Mungkin karena case tahun 2019 kan agak tajam polarisasi kan Bang. Artinya pilihan-pilihan terhadap Pak Ma'ruf Amin juga mungkin karena banyak pertimbangan soal biar tidak terjadi perpecahan yang terlalu besar karena ini politiknya polarisasi. Kalau kita kembali ke konteks tahun 2024, ini kan sudah ada prediksi 3 pasangan calon gitu ya. Apakah itu Ganjar, apakah Prabowo, kemudian apakah Anies yang akan maju, yang kelihatan sudah mulai kelihatan titik-titik terangnya gitu ya. Kita nggak tahu karena dinamika politik kan terus berjalan ya kan, dinamis terus gitu. Kira-kira sosok dari cawapres yang seperti apa yang cocok untuk apa? Untuk bisa menjadi pendamping tiga nama ini gitu. Kalau saya lihat kan kalau lah 3 capres itu nanti yang akan maju. Ya. Ini kapasitasnya mumpuni semua ini. Jadi ya, betul. Capresnya itu saya kira harus bisa mengimbangi kan gitu. Jadi memang background, kemudian profesionalitas, kapasitas yang berhubungan dengan berbagai hal ya, termasuk misalnya ke nasionalismenya, kemudian baru ke kesadaran sosialnya dan lain-lain itu harus cukup mendukung gitu ya, supaya bisa mengimbangi kinerja presidennya itu gitu. Kalau ke depan itu, apalagi kan ke depan ini ya tuntutan dari konstituen atau tuntutan dari masyarakat itu untuk Indonesia ini maju ke depan itu kan apalagi kita sudah masuk ke level negara yang nanti tahun 2035 itu negara yang 7 terbesar dunia kan, seperti itu dari aspek ekonomi dan dari aspek kemajuan teknologi dan informasi seperti itu ya. Jadi memang capres itu tidak hanya sekedar pendamping saja. Jadi memang dia harus saling menguatkan, komplement ya, saling menguatkan. Jadi kalau melihat dari hasil survei sekarang itu ada nama Ridwan Kamil ya, Ridwan Kamil, Erick Thohir, Sandiaga Uno, ya, kemudian AHY. Kira-kira apa kelebihan dari 4 nama ini kira-kira Bang? Dari Ridwan Kamil sendiri mungkin dia mewakili sosok birokrat yang sukses lah ya, artinya dari wali kota Bandung ya. Dia banyak membuat atau meng-create terobosan-terobosan ya, membuat taman-taman ya segala macam yang artinya ke anak mudaan lah. Artinya milenialis itu memang sudah agak melihat lah apa pekerjaan dari Ridwan Kamil gitu. Erick Thohir juga sedang membenahi BUMN. Sandi juga ya sudah melakukan banyak hal-hal terobosan di bidang pariwisata. AHY kan ya kita belum lihat karyanya seperti apa. Kalau Abang lihat seperti apa? Kira-kira sosok mana ini yang paling menonjol di antara 4 nama ini gitu? Saya kira begini, itu kan partai politik itu ada yang sudah punya persyaratan threshold ya untuk mengajukan calon. Ya. Nah, mereka ya, seperti Ganjar Pranowo ini akan lebih fleksibel dalam menetapkan siapa yang menjadi cawapresnya kan begitu ya kan, karena persyaratan pencalonan sudah terpenuhi ya kan. Koalisi Indonesia Raya ya, Pak Prabowo dan PKB ini kan belum firm sampai sekarang, meskipun ya proses itu berlangsung terus ya. Kemudian sudah ada pengumuman ya untuk Pak Anies Baswedan ya. Nah, tetapi kan capresnya mereka belum tetapkan, masih ada tarik menarik apakah itu usulan partai atau memang ada beberapa menyatakan seperti Nasdem menyatakan itu tergantung Pak Anies, tapi kan sampai sekarang belum ada belum ada keputusan ya seperti itu ya. Jadi saya lihat ya penetapan capres itu juga last minute juga ini saya kira ya, cawapres ya, karena terlalu banyak pertimbangan ya, yang harus proses dilakukan. 4 bulan ini itu mempengaruhi itu ya. Termasuk nanti bagaimana konstelasi kekuatan koalisi ya di dalam ya. Iya, enggak ya. Ini kan koalisi yang akan bergabung dengan capres-capres ini kan maju nanti kan untuk menang gitu. Maju untuk menang. Iya. Koalisinya ini, partai ini juga akan memperhitungkan siapa nanti yang dibawa partai yang akan berteman dengan mereka kan gitu kan itu. Ya, artinya begini ya, kan suara rakyat ini kan belum bisa diprediksikan kemana.
Kan meskipun survei-survei itu kan hanya petunjuk awal. Tapi kan hasil akhirnya pemilu itu sendiri gitu. Tapi survei kan sudah bisa menjadi apa paling enggak gambaran kan? Oh, saya orang akademisi ya. Ada juga distorsi dari hasil survei. Ya. Bukan hanya di Indonesia, di Amerika sendiri survei Gallup itu bisa berbeda hasilnya. Ya kan, survei menyatakan si calon presiden ini menang, tapi pada hari hanya berbeda hasilnya. Oke. Jadi demikian juga dalam pemilihan cawapres ini gitu ya. Jadi dinamika selama 4 bulan ini akan mempengaruhi seperti apa penetapan itu gitu. Jadi banyak variabelnya, bukan hanya karena popularitas saya kira ya, tidak simpel itu, ataupun karena representasi dari aliran ini atau kelompok ini, partai ini atau basis suara ini, wilayah ini, bukan itu aja yang menentukannya ya. Jadi, faktor yang paling menentukan apa sebenarnya? Kalau dinamika yang terjadi selama 4 bulan ini ya. Seperti apa kelihatannya nanti, yang paling menentukan itulah siapa capres yang maju. Kalau duanya nanti capresnya yang yang mendaftar gitu kan. Nah, kan seperti itu gitu. Jadi kan di sini akan ada diskusi gitu. Ya, sosok-sosok nama-nama ini sebenarnya nama-nama yang sangat potensial kan. Ridwan Kamil sangat potensial kan. Dia sudah punya partai sendiri, Golkar ya kan. Mungkin bisa saja nanti Golkar punya pikiran yang lain setelah melihat misalnya hasil survei popularitas dan elektabilitas Erlangga Hartarto tidak mencapai titik yang optimum untuk dibawa ke pertarungan yang sesungguhnya kan gitu kan, di pemilu, di pilpres gitu kan. Mungkin sudah bergeser ke Ridwan Kamil. Kemudian mencari jalan tengah lah, Ridwan Kamil mau dijadikan capres siapa gitu. Kalau menurut Abang gimana ini pertarungan 3 nama ini? 3 nama ini kan menjadi nama yang nama sekarang menjadi yang diperbincangkan lah ya. Artinya nama yang menjadi incaran banyak partai politik lah, walaupun mereka belum tergabung dalam partai politik. Sandi kemarin sudah keluar dari Gerindra, ini sekarang mengincar P3, yang sekarang memang kabar yang berhembus kuat memang dia akan berlabuh ke P3. Sementara PAN sendiri kan sudah lama bermain-main lah ya dengan Erick Thohir. Kalau dalam konteks ini Abang melihat seperti apa Bang? Tiga nama dengan 3 parpol yang menjadi jembatan mereka untuk menjadi cawapresnya dari capres yang akan mau mengkristal ini nanti. Survei-survei memang mendominasikan nama-nama itu ya. Ya. Tetapi kan itu yang saya sebutkan tadi, di dinamika selama 4 bulan ini belum berhenti, artinya masih tetap berjalan. Jadi partai-partai politik masih mencari format yang pas gitu ya. Pasangan capresnya aja masih 1 yang positif. Ya, yang positif 2 lah, 2 sama Anies ya. Anies juga kan belum dideklarasikan. Belum deklarasi, tapi sudah diumumkan oleh partai-partai kan itu kan. Tetapi kan cawapresnya belum didaftarkan kan gitu, masih ada dinamika di dalamnya gitu kan. Nah, Prabowo juga seperti itu, masih ada dinamika di dalamnya gitu ya. Jadi belum bisa kita positifkan bahwa seperti yang hasil survei itu ini yang paling tinggi popularitas elektabilitasnya, ini yang akan mendampingi si anu, ini mendampingi si anu kan gitu. Kalau kita mau pakai simulasi mengawin-ngawinkan seperti itu, kira-kira mana yang paling cocok ini kira-kira? Kalau Ganjar kemana lebih cocok? Kalau Prabowo lebih cocok kemana? Kalau Anies cocoknya kemana kan gitu kan? Harapan masyarakat kan akan melihat nama-nama ini sebenarnya kan, karena memang hampir semua pemilih kita kan lebih ke praksis, ke soal nama gitu ya kan. Beda matematika dengan politik. Bang Paldes, gitu ya. Beda itu. Matematika memang bisa disimulasikan gitu ya. Kalau politik ini kan saya bilang tadi dinamikanya prosesnya masih panjang ya kan. Kan belum tahu kita bahwa ada nama lain nanti yang mungkin yang muncul kan gitu. Selain yang 3 itu. Merapatnya P3 ke PDIP kemudian mendeklarasikan Ganjar sebagai presidennya, bisa nggak menjadi sinyal bahwa mereka membawa Sandiaga sebagai cawapresnya Ganjar? Saya nggak cukup yakin itu backgroundnya ya. Saya hanya berpandangan mereka itu merupakan partai yang memang sudah punya capres, dan dari situ mereka bisa titik berangkatnya untuk ke depan itu bagaimana mereka mengorganisir, mengkonsolidasikan partai secara internal
untuk pemilu 2024. Hanya untuk konsolidasi partai semata gitu ya. Saya lihat lebih condong ke sana gitu ya, lebih bukan bagian dari apa namanya bergen untuk bahwa P3 lah mengajukan paket cawapres. Apakah itu bagian dari strategi Anies juga untuk bisa dicalonkan dicalonkan oleh P3? Dia keluar dari Gerindra, kemudian masuk ke P3, kemudian P3 mendeklarasikan Ganjar. Tapi kemudian Sandi sudah sepertinya ya setengah badan lah ada di P3. Kira-kira Bang melihat Ganjar Sandi seperti apa nanti ke depan? Apakah punya peluang atau tidak gitu? Gimana dengan peluang misalnya ya PAN juga yang sudah sedang melirik PDIP untuk menggandengkan Ganjar dengan Erick Thohir yang selama ini juga surveinya cukup tinggi dan banyak menjadi seperti pasangan yang sudah diramalkan oleh banyak pengamat lah bahwa Ganjar nanti akan berpasangan dengan Erick Thohir gitu. Kira-kira Abang melihat konstelasinya ini seperti apa, Bang? Kalau cawapres saya kira hasil survei tidak mutlak lah untuk menjadi paket dari presiden ya. Hasil survei itu saya kira tidak begitu menentukan ya. Kalau pertimbangan partai adalah pertimbangan dari soal komposisi nasionalis religius gitu misalnya ya kan. Kalau kita melihat dari Ridwan Kamil juga mewakili saya pikir ya kan. Artinya Ridwan Kamil adalah representasi religius juga karena dia Jawa Barat kuat ya kan. Ya, basis NU ada di sana ya. Sandi juga kuat gitu ya. Basis religiusnya kuat. Apalagi dia kemarin kan baru tahun 2019 kan ya quote unquote ya terinfeksi dengan politik identitas ya kan. Walaupun akhirnya sekarang sudah tercuci lah bahwa dia sekarang sudah nasionalis ya. Yang ketiga ada Erick Thohir. Erick Thohir sekarang sudah menjadi warga NU gitu ya kan. Artinya sisi religiusnya Erick Thohir juga sudah kuat sekarang ya kan. Sisi dia sebagai orang religius kan sudah kuat juga. Apalagi kemarin dia ditunjuk sebagai ketua umum Harlah 1 Abad NU gitu. Abang melihatnya gimana? Representasi dari 3 nama ini ya, 3 nama. Di luar AHY. AHY kan sudah punya koridor sendiri nih AHY ini ya kan. Apakah nanti ditunjuk sebagai pasangannya Anies atau tidak ya kita nggak tahu lah, itu dinamika dari koalisi perubahan lah. Tapi yang ada sekarang terlihat ini seperti apa, Bang? Ini kan representasi dari nasionalis religius ini sekarang. Ya memang itu kan persiapan dari figur ya, bahwa mereka nanti menjadi semacam legasi bahwa mereka itu punya kapasitas yang layak lah. Cawapres kan gitu. Itu dilakukan mereka kan. Tetapi kan dalam pengalaman penetapan cawapres dari sebelum-sebelumnya kelihatannya agak berbeda ya konstelasi. Makanya saya lihat bisa katakan 4 bulan ini fase-fase yang menentukan itu gitu ya kan. Karena semua capres ini pun akan deklarasi dan akan mendaftarkan diri dengan pasangannya last minute. Makanya selama 4 bulan ini semua partai akan melihat seperti apa si capres yang sudah ada ini bekerja dan bagaimana perkembangan yang ada di masyarakat seperti itu. Bagaimana mereka melihat popularitasnya, keterterimaannya dan elektabilitasnya gitu ya. Aspek itu yang dilihat nanti ya. Jadi kalau ke cawapres saya kira masih jauh saya kira ya. Soal kapital punya peran penting nggak, Bang? Artinya cawapres yang punya selain modal sosial dia juga punya modal ini juga, modal ekonomi yang kuat juga, modal jaringan lah ya istilahnya, modal jaringan yang kuat nggak? Kira-kira punya pengaruh nggak itu? Ya pemilu lalu kan kita lihat ya kan bahwa cawapres yang punya modal ekonomi untuk mensupport pasangan ternyata kalah kan. Jadi modal jaringan itu bukan jadi satu variabel yang sangat menentukan lagi sekarang. Menentukan tapi tidak menjadi utama gitu ya. Figur capresnya yang sebenarnya yang paling menentukan saat ini. Siapa capresnya gitu. Karena kan masyarakat juga berpikiran bahwa presiden inilah yang paling punya banyak energi untuk berbagai hal
dalam perubahan di Indonesia gitu. Tapi dalam konteks Pilpres tahun 2024 ini malah banyak pandangan, banyak persepsi ya. Banyak opini yang menyatakan bahwa justru nama cawapres sekarang yang sangat penting. Ya. Karena melihat polarisasi Ganjar dan Prabowo yang sudah di-endorse oleh Jokowi dan dua-duanya adalah all the president's men ya. Dua-duanya punya popularitas yang bagus, dua-dua juga penerus dari legacy pemerintahan saat ini. Nah, saat ini sekarang ini katanya kuncinya ada di cawapres nih katanya. Nah, saya nggak cukup yakin itu. Cawapres ini juga menentukan gitu. Yang paling dua nama teratas kan ya selain Ridwan Kamil ya kan ada ya yang sekarang menjadi primadona ya Erick Thohir dengan Sandiaga Uno gitu. Erick Thohir mewakili Sumatera dalam kewilayahan ya kan. Ya, beliau juga ya sudah dekat dengan NU gitu ya kan. Sandi juga sudah dekat dengan P3 yang juga representasi dari NU secara kepartaian dan dia kewilayahan di Sulawesi. Menurut Abang gimana itu analisis yang seperti itu? Itu yang saya sebutkan tadi di awal, bahwa itu persiapan yang dilakukan oleh si figur tadi. Tetapi kan bagaimana capres berpasangan dengan cawapres itu kan tidak cukup variabel itu yang akan mendukungnya gitu ya. Makanya evaluasi terhadap capres ini selama 4 bulan ini dan kemudian kan ini yang menyebabkan mereka menjadi penting nggak variabel-variabel ini untuk menutupi ketertinggalan mereka misal dalam elektabilitas seperti itu. Oh iya. Kalau misalnya kita tarik lah dalam konteks Sumatera Utara Bang, let's say 3 nama inilah yang akan nanti muncul, ditambah nama AHY. Ya. Kalau nama AHY pun tak jadi, kalau nama Ridwan Kamil pun tidak terpilih, artinya ada pertimbangan Golkar untuk tidak memajukan capres ataupun cawapres, ya kan, atau membuat poros sendiri gitu ya. Yang pasti adalah 3 nama, AHY, AHY, Erick Thohir dengan Sandiaga. Kalau dalam konteks Sumatera Utara, preferensi pemilih Sumatera Utara dari 3 nama ini kira-kira gimana Bang melihat geliat-geliat pemilih Sumatera Utara terhadap 3 capres ini? Siapa kira-kira? Cawapres itu kira-kira. 3 nama itu. Kalau saya lihat ya orang Sumatera Utara juga belum bicara tentang cawapres. Masih menunggu capres juga mereka. Artinya kalau kita melihat lah 3 cawapres ini, kira-kira nama-nama itu kalau kita buanglah ke Sumatera Utara ini, mana kira-kira yang menjadi idola masyarakat Sumatera Utara? Itu yang saya sebutkan tadi bahwa termasuk masyarakat Sumatera Utara, pemilih Sumatera Utara masih melihat capresnya, bukan melihat cawapresnya. Ya, tapi kan banyak opini juga Bang soal capres yang sudah menguat di 2 nama. Sekarang tinggal pilihan bagaimana capresnya. Tinggal cawapresnya memilih cawapres yang tepat gitu. Itu yang saya sebutkan tadi ya. Jadi siapa aja pun cawapres dari si capres tadi itu masyarakat akan memilihnya. Jadi bukan karena si anu lah cawapres maka dia memilih presiden ini gitu. Bukan karena itu. Jadi karena dia memilih capres itu gitu ya. Jadi lebih kuat preferensi terhadap capres dibanding cawapres gitu. Meskipun tuntutan ke depan memangnya kalau dikaitkan dengan teori manajemen pembangunan, si cawapres ini harus punya kapasitas yang harus komplement terhadap kapasitas si capres itu gitu. Jadi posisi cawapres itu masih tetap jadi posisi nama yang kedua lah ya dalam preferensi pemilih ya. Iya betul seperti itu ya. Jadi tapi untuk ke depan memang kebutuhan Indonesia mengharapkan memang pasangan ini harus punya kapasitas yang lengkap lah supaya kita bisa mewujudkan itu ya, tahun 2035 itu bahwa kita akan keluar dari GNP di bawah $4.000 tapi masuk ke GNP $12.000 itu. Kira-kira untuk mewujudkan itu dari kalangan profesional atau dari kalangan birokrat kira-kira atau dari kalangan militer yang cocok untuk mengendorse atau untuk mensupport capresnya untuk mencapai GNP sebesar itu Bang kira-kira? Kalau dalam konteks ini itu kan kerja dari kabinet kan secara keseluruhan, nggak bisa hanya capres dan cawapres, tapi mereka sudah punya konsep dasar bahwa akan ke sana arah dari Indonesia ke depan itu. Artinya kabinet kan dibentuk juga oleh capres dengan cawapres ini kan. Iya, makanya kan satu visi kan gitu kan. Iya, makanya mereka akan lihat kan kalau ini kabinetnya background profesional, background dari birokrat, seperti apa komposisinya untuk ke depan itu, apakah ini sudah supporting, nanti kan ada juga kan
seperti tahu Pak Jokowi juga setiap tahun ada apa namanya pergantian kabinet kan, karena ini nggak cocok, ini dirubah lagi, diganti yang ini seperti itu. Ada proses, terus ada proses evaluasi. Kalau menurut abang pemilihan cawapres ini lebih subjektif atau objektif dilihat oleh partai selama ini? Selama ini pengalamannya kan ya kita lihat Maruf Amin kan agak subjektif itu kan, karena melihat posisi polarisasi yang agak kuat dulu kan, tercium polarisasi itu kan, agak subjektif memilih. Kalau lihat sekarang ini lebih kepada mana bang? Lebih kepada objektivitas atau kepada subjektivitas? Kalau partai-partai ini atau capres nanti akan memilih cawapresnya gitu. Dulu pun bukan subjektivitas loh. Oh ya. Itu objektivitas loh. Nah sekarang kan akan seperti itu juga gitu. Oh ya. Bukan karena subjektif, karena ini bukan. Memang ya kalau mau menang ya seperti itu kan. Oh gitu. Harus yang seperti ini gitu. Jadi apa namanya karakteristik dari si cawapres itu bisa menutup karakteristik dari si capres yang dianggap kurang kuat gitu ya. Artinya saling melengkapi lah ya, antara capres yang ini yang lemah di sini dia akan dikomplementer oleh cawapres yang ini. Oke, makasih bang atas ulasan kita. Mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan politik untuk masyarakat Sumatera Utara dan penonton yang melihat dan mengikuti podcast Cakap-Cakap Politik ini. Terima kasih, kita akan bertemu dalam podcast selanjutnya. Thank you.